Mana kebanyakan orang Aceh itu membawa diri, membawa hak perjuangan mereka secara hak kekuatan politiknya menjadi sebuah partai, itulah Partai Aceh. Nah, pada awalnya saya melihat partai itu sama saja, baik itu partai lokal maupun Parnas. Saya pernah melihat Partai Aceh memang ingin dari 2015 ingin masuk Partai Aceh, namun masih ada upaya-upaya melihat, ini bagaimana nih cara masuk Partai Aceh, sulit sepertinya. Di acara Simaruko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamerumpak lam di acara Sibak Ruko tu. Nang Nolin Nelu Saidah dan rekan long Bang Mufazal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merumpak kembali kepada pemirsa. Di tengah kita telah hadir sosok pemuda Aceh, tokoh muda Aceh yang sekarang berkiprah di dalam dunia politik. Beliau ini alumni daripada SMA Darul Ulum Banda Aceh, kemudian alumni dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Beliau ini sekarang dipercayakan sebagai menjadi ketua bidang di DPP Partai Aceh. Ya. Selamat datang Bang Muhajir. Ya, ini kiprah Anda di level politik sangat menarik, terutama karena Anda ini backgroundnya bukan dari kalangan kombatan GAM, juga bukan dari kalangan elit politik Aceh, ya. Tetapi Anda sekarang berada menjadi pengurus Partai Aceh. Ini bagaimana ceritanya nih, Bang Agam? Menarik sih sebenarnya kalau kita lihat bagaimana saya membawa diri saya ke dalam Partai Aceh. Nah, pada awalnya saya melihat partai itu sama saja, baik itu partai lokal maupun Parnas. Tapi setelah saya pelajari, saya juga kuliah di Ilmu Politik UIN Araniri tahun 2015. Nah, saya mempelajari tentang bidang politik, itu menariknya satu-satunya yang ada partai politik lokal di Indonesia itu cuma Aceh. Nah, saya mempelajari terkait sejarah tentang Aceh. Bagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh orang tua kita terdahulu, baik itu kadang abang bahkan saudara-saudara kita. Nah, dalam hal ini perjuangan rakyat Aceh, masyarakat Aceh itu sudah menempuh menjadi perjuangan politik yang dimana dari hal kemiliteran itu berubah menjadi perjuangan secara politik. Nah, di sini saya selaku masyarakat Aceh sangat menarik, saya lihat kenapa harus Partai Aceh saya bergabung, kan gitu pertanyaan kawan-kawan, kenapa saya yang bukan background dari kombatan GAM, bukan background dari elit politik Partai Aceh, tapi saya membawa diri terhadap Partai Aceh. Nah, di sini saya melihat bagi setiap masyarakat Aceh semestinya bangga terhadap partai lokal yang ada, terutama Partai Aceh, yang dimana kebanyakan orang Aceh itu membawa diri, membawa hak perjuangan mereka secara hak kekuatan politiknya menjadi sebuah partai, itulah Partai Aceh. Nah, pada awalnya saya pernah melihat Partai Aceh memang ingin dari 2015 ingin masuk Partai Aceh, namun masih ada upaya-upaya melihat, ini bagaimana nih cara masuk Partai Aceh, sulit sepertinya. Nah, di tahun 2019 saya melihat ada brosur di Serambi dan juga di media sosial bahwasanya Partai Aceh merekrut kader muda.
merekrut kader muda, diberi pelatihan selama 2 hari, pembekalan bagaimana itu sistem perpolitikan, apa yang didasari oleh Partai Aceh sehingga Partai Aceh menjadi naungan bagi masyarakat Aceh. Nah, saya berkesempatan pada waktu itu membawa segala persyaratan yang diminta pada saat itu. Saya serahkan ke DPP Partai Aceh. Setelah itu dihubungi dan kami dilakukan pelatihan secara diskusi, bahkan juga baris berbaris. Jadi yang dimana rasa solid antara sesama itu muncul. Nah, setelah melalui pelatihan secara diskusi, pembinaan bagaimana sistem politik Partai Aceh, nilai-nilai perjuangan Aceh, nilai-nilai apa yang bisa diperjuangkan bagi Aceh melalui Partai Aceh secara parlemen dan secara kekuasaan, itu ada dijelaskan semua di saat pendidikan politik waktu itu. Nah, alhamdulillah setelah melakukan pendidikan politik, terpilihlah posisi saya selaku menjadi ketua umum Muda Sedang, yang dimana kita berharap ke depannya Partai Aceh ini mampu mewujudkan seperti adanya Akademi Partai Aceh, yang dimana kader-kader ke depan Partai Aceh itu punya pelatihan, punya dasar, punya arah bagaimana kita ingin membangun Aceh ke depan. Alhamdulillah dengan posisi adanya Muda Sedang, insya Allah ke depan cikal bakal untuk menjadi Akademi Partai Aceh itu akan kita bangun bersama. Nah, pada konteks saat ini, kenapa saya memikirkan harus dengan Partai Aceh? Karena nilai tawar cuma yang ada dengan pemerintah pusat itu cuma ada Partai Aceh. Karena kita sudah menempuh nih nilai perjuangan secara politik, kita udah melupakan tentang kekerasan, hal segala macam tentang perjuangan secara militer, kita sudah meninggalkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Aceh saat ini? Kita bisa berjuang melalui politik. Nah, dengan berjuang melalui politik inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana masyarakat Aceh itu mempunyai rasa bangga terhadap adanya partai lokal, terutama Partai Aceh, yang dimana perjuangan awal dari masa konflik sampai saat ini Partai Aceh lah, dan orang-orang yang dari tokoh GAM itu keterlibatan banyaknya di Partai Aceh. Mungkin dari hal tersebut saya melihat nih posisinya, saya orang Aceh loh, masa kalau saya tertarik dengan Parnas, jadi apa bedanya posisi saya nggak ada merasa wow tersendiri. Oke. Partai Aceh punya Aceh sendiri ya? Ya, jelas posisi Partai Aceh langsung lah. Partai Aceh, nama Aceh sendiri. Jika kita masyarakat Aceh, semestinya kita harus bangga dengan partai kita hari ini. Tadi Bang Agam kan menjelaskan tentang Muda Sedang. Ya. Bisa diceritakan sedikit profil dari Muda Sedang, tujuannya, visi misinya, dari kalangan mana aja Muda Sedang, atau dari emang anak pejuang ataupun emang pemuda rakyat Aceh? Oh, baik. Nah, saya kan selaku sebagai ketua Muda Sedang. Nah, ini posisi jambu-jambu juga bahasa. Nah, ini kan posisi dalam artian Muda Sedang. Muda Sedang dalam hikayat urang Acehnya harapan begah. Ki Bancara anak mudanya sebagai pemangku estafet ke depan untuk kepemimpinan Aceh itu. Nah, di sini Muda Sedangnya adalah lebih spesifiknya kaum atau lembaga yang bernaung bernaung di bawah Partai Aceh, menjaga dan mengawal bagaimana kekhususan dan keistimewaan di Aceh yang berlaku. Nah, karena kita berharap posisi benar. Yang kakak perjalanan dalam kondisi Acehnya ketimbangan dalam artian pegah lagi perjanjian yang tidak terselesaikan. Awal masa DTI ada Ikrar Ramteh yang saat ini tidak terrealisasi. Nah, kita berharap dengan MOU yang telah terlaksana ini, Muda Sedang menjadi garda terdepan untuk menjaga, mengawal kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh. Yang dimana itu adalah warisan yang diwariskan dari orang tua kita, dari orang-orang tua perjuangan Aceh Merdeka, menjadi perundingan meja damai, melahirkan sebuah MOU dan dianulir menjadi undang-undang di sistem pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
Nah, di sini Muda Sedang tugas utamanya adalah menjaga, merawat, dan mengawal bagaimana seluruh poin-poin yang tertera dalam MOU Helsinki tersebut yang telah dianulir menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu terrealisasi dengan baik dan sempurna. Nah, baik kalangan Muda Sedang ini, kita Muda Sedang untuk saat ini membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat Aceh, bagi pemuda-pemudi Aceh yang ingin berkontribusi secara politik. Kita membuka, tidak kita batasi apakah dia siapapun yang memiliki KTP Aceh, siapapun dia merasa bangsa Aceh, dia berhak mendapatkan hak politik secara menyeluruh secara pribadi dia. Nah, keterlibatan secara Muda Sedang kita terwakili melalui dari santri, pelajar, mahasiswa, pemuda. Nah, jadi semua kalangan kita berkontribusi. Karena apa kita melakukan berkontribusi? Semua kita berkolaborasi dengan baik secara keseluruhan supaya kita ingin adanya kepentingan bersama kemana kita akan membawa Aceh ke depan. Karena beban Aceh ke depan itu adalah beban bagi kita yang sekarang. Bagus Aceh ke depan, apa yang kita lakukan hari ini? Ini menarik, Bang Muhajir. Ini sapaannya Bang Muhajir atau Bang Agam? Bebas sih, kebanyakan Bang Agam. Oh. Akhirnya kita orang Aceh Bisa kenapa apa aja. Agam ya kan? Lebih maco kan? Iya. Aduh, jadi sebenarnya menarik apa yang dikatakan oleh Mualim ya ketika pelantikan pengurus kemarin ya. Iya. Pelantikan pengurus baru, bahwa Mualim dalam sambutannya mengatakan bahwa Muda Sedang ini adalah estafet daripada generasi-generasi setelah mereka. Ya kan? Untuk meneruskan ya. Sebagai generasi penerus lah. Ini sebenarnya apakah memang Partai Aceh telah menyiapkan Muda Sedang untuk generasi seterusnya, dan seberapa besar telah Muda Sedang sejauh ini, Bang Agam? Sebenarnya gini, kita melihat Muda Sedang sebagai pewaris, bahkan seluruh masyarakat Aceh, pemuda Aceh itu adalah pewaris. Nah, menarik memang kutipan dari Mualim, Ketua Umum Partai Aceh pada saat itu mengatakan Muda Sedang adalah pewaris bagi masa depan Aceh ke depan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kepercayaan orang tua sebelum kita, generasi sebelum kita, generasi yang telah diciptakan itu Muda Sedang nih, dan bahkan masyarakat Aceh, pemuda khususnya, itu adalah pewaris. Nah, pada saat ini kita harus mempunyai dasar. Kita jelas pewaris, tapi kita perintis bagaimana kita menciptakan masa depan ke depan. Kita memang pewaris yang telah diwariskan. MOU UPA telah diwariskan untuk kita. Nah, kita perintis bagaimana nasib Aceh ke depan untuk anak cucu kita ke depan. Kita bisa melihat kondisi Aceh saat ini yang kebanyakan pemuda yang apatis terhadap politik dan apatis terhadap sesama secara sosial, ruang lingkup sosial. Padahal kenebah endatu tanya mandum awal pupu barang gapu kena ipegot yang geingat kiban nasib anak cucu pak. Bahkan etanom ba'din mentong kongkero untuk dihasilkan, tapi pupu anak cucu bahjit dirasa ma pulang tanya puisi generasi muda kon untuk saatnya puisi tacok petik hasil, tapi apa pu yang kita lakukan orangnya untuk dinikmati oleh anak cucu tanya ke depan. Sekarang Abang Agam sebagai generasi pemuda Aceh ya, telah bergabung dengan Partai Aceh ya, dan menjadi ketua Muda Sedang ya kan. Sedang Aceh ya. Tentunya ada aspirasi pemuda yang ingin diperjuangkan ya, melalui Partai Aceh ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa anak-anak muda Aceh itu multi talent, Bang Agam. Iya. Ya, banyak berkarya sesuai dengan bakat mereka dan itu menghasilkan. Ya, kan? Ya, ada yang bisa main gamer, ya kan? Tapi mereka juga bisa menghasilkan dari hobi mereka.
dan banyak hobi-hobi lainnya yang mereka geluti dan itu menghasilkan bagi mereka, bahkan sebagian besar itu sudah menjadi profesi. Ini di bidang minat dan bakat ini, bagaimana Bang Agam melihatnya tentang generasi muda Aceh dan apa yang sebenarnya Bang Agam perjuangkan dari Generasi muda. Menarik memang kalau kita kutip membicarakan untuk generasi muda, yang dimana di era modern saat ini kita lebih dengan teknologi. betul. Ya, misal bahkan game pun terlalu update sekarang, udah bersifat online, kita di mana aja tapi bisa bermain bersama, beda dengan posisi game-game zaman dahulu. Dan juga banyak konten-konten kreator yang telah terjadi. Nah, ini bukan saya mendukung untuk pemuda-pemudi untuk harus terjun 24 jam dengan game, tidak. Jadi kita ada usia produktif, ada waktu-waktu untuk produktif, ada waktu-waktu senggang untuk kita melimpahkan kejenuhan dalam terhadap game. Jangan berarti nanti seolah-olah saya harus membawa pemuda-pemudi Aceh untuk bermain game, ini kan tidak, nggak seperti itu konsepnya. Nah, secara kreativitas saya melihat untuk pemuda-pemudi Aceh, lakukanlah kreativitas tanpa batas, selagi itu tidak mengusik orang lain, selagi itu mampu membawa maju diri sendiri dan poesi maju sekitar Aceh kita sendiri. Dari Bang Agamnya sendiri ada harapan nggak dukungan-dukungan dari pemerintah yang perlu untuk pemuda-pemuda Aceh dalam mengembangkan seperti bakat-bakat Bakat e-sport pemuda. ataupun bakat-bakat seni-seni lainnya yang itu sangat membantu mereka ya dalam Menguntungkan juga ya. mengembangkan diri ya. Kalau poesi dengan saya melihat kondisi ini saat ini ya, saya lebih dominan melihat konteks dalam pemberdayaan lapangan pekerjaan, kondisi untuk Aceh. Yang dimana kita melihat di usia produktif kondisi anak muda sekarang banyak yang pengangguran, bahkan yang telah lulusan sarjana S1, S2 bahkan S3 masih tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya semestinya pemerintah Aceh memikirkan bagaimana anak-anak Aceh ini, pemuda-pemudi Aceh ini mampu mempunyai pekerjaan yang layak, dan sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh itu hidup dari misal, bukan saya tidak menginikan game atau ekspor, tapi lebih layaknya karena ketimbang hari ini banyak kita melihat di warung kopi itu membicara anak-anak muda itu lalai dengan game, dengan segala macam. Karena apa? Karena mereka tidak ada lapangan pekerjaan yang melimpah. Kita melihat kondisi Aceh. Aceh sumber daya alam yang melimpah ruah, tapi industrinya masih minim yang ada di kondisi di Aceh. Bagaimana kita mampu membawa investor ke Aceh, membuka lapangan pekerjaan? Itu semestinya pemerintah Aceh harus memikirkan. Aceh harus bisa terjadinya perputaran uang di Aceh sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh terwujud. Itu yang masih sangat minim saya lihat. Bukan tidak ada yang dilakukan. Macam berbicara pemerintah membicarakan UMKM. UMKM diberikan, tapi tidak ada pengawasan. Bagaimana suatu badan usaha atau kelompok dari masyarakat itu mampu membangun sektor UMKM? Terima kasih Bang Agam Muhajir telah membersama kami.